kehadiran dulu, menghargai kehadiran anak. Almeida Dos Santos. Hari Pak. Bonaventura. Hari Pak. Fortuny M. Philip. Hari Pak. Nah, adakah yang mau menyampaikan kepada saya kira-kira apa-apa saja yang terdalam jenis-jenis hewan pakan ternak itu? Siapa? Silakan foto, silakan. Jenis-jenis hewan pakan ternak yaitu 1. Hijau daun toro. Ya. 2. Hijau daun gara-gara. Ya. 3. Hijau daun turi. Ya. 4. Rumput gajah. Baik. Nah, bagus. Benar. Jawaban Koko tepat sekali. Bahwa jenis-jenis hijauan itu terdiri dari ada hijauan daun toro, ada hijauan rumput gajah, ada hijauan turi. Kalau yang kita di sini kita kenal dengan nama gala-gala, ya kita kenal dengan gala-gala. Baik anak-anak. Nah, itu adalah pelajaran kita minggu lalu. Pelajaran kita minggu lalu kita masuk kepada materi yang baru, ya materi yang baru. Ya itu materi yang baru itu tentang mengevaluasi uji kualitas bahan pakan ternak. Nah, itu materi hari kita hari ini yang akan kita bahas tentang uji kualitas bahan pakan ternak Indonesia. Dalam hal ini kita menggunakan untuk proses pembelajaran hari ini ada beberapa hal yang harus kita capai. Ya, pembelajarannya yang harus kita capai. Sehingga apa yang kamu dapat hari ini minimal kamu setelah mendapat pelajaran kamu bisa aplikasikan. Nah, tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan manfaat daripada uji bahan pakan ternak itu. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua adalah peserta didik mampu menentukan jenis-jenis uji bahan pakan ternak. Nah, tujuan ketiga adalah peserta didik mampu menganalisis uji bahan pakan ternak dengan tepat. Dan tujuan yang keempat adalah, yang kelima adalah peserta didik mampu melakukan uji kualitas bahan pakan ternak dengan tepat. Yang keenam, peserta didik mampu menganalisis hasil uji kualitas bahan pakan ternak, mengevaluasi hasil uji kualitas bahan pakan ternak dengan tepat yang Bapak tanyakan untuk kamu mengamati nanti. Nah, ada beberapa gambar yang tertera di dalam layar ini. Dan kemudian tugas kamu mengamati gambar yang ada di tayangan ini. Ada gambar A, gambar B, gambar C, dan gambar D. Nah, itu adalah tugas kamu untuk melakukan pengamatan. Bisa diterima? Bisa. Untuk itu, Bapak akan membagikan kamu dalam kelompok diskusi. Kelompok 1, Fortuny MS Philip. Kelompok 2, Paulus Bere. Kelompok 3, Jito Remika Doso. Kelompok 4, masing-masing nama-nama kelompok. Untuk itu, silakan duduk berkelompok untuk mendiskusikan hal ini. Anak-anak, Bapak juga akan membagikan. Silakan berkelompok, silakan. Sesuai nama yang ada, peserta didik. Di samping Anda mengamati tayangan yang ada di depan, juga anak-anak mengerjakan sebagai KPD yang Bapak bagikan ini. Soal yang ada dan amati gambar yang ada. Waktu kita 10 menit. Mempresentasikan Ada tayangan gambar
Gambar B adalah gelas ukur yang berisi air dan bahan pakan ternak seperti jagung, ternak baik, dan ulu. Dalam hal bahan pakan khusus untuk dedak padi tidak tercampur dengan material lain seperti sekam dan hasil. Berdasarkan hasil pengamatan kami dapat merumuskan beberapa masalah, yaitu: 1. Mengapa perlu dilakukan pengujian terhadap bahan pakan ternak? 2. Bagaimana cara menentukan bahan pakan ternak tercampur dengan material lain seperti sekam dan pasir? Demikian hasil diskusi kelompok kami. Hampir sama yang disampaikan oleh teman-teman bahwa untuk mengetahui kualitas maka mereka melakukan pengamatan, ya, pengamatan secara fisik dan lain-lain. Nah, itu adalah hasil penyampaian dari teman-teman kelompok 2 sudah menyampaikannya. Terima kasih. Gambar D, bahan pakan ternak dedak padi dan pola merupakan bahan pakan asli nabati. Manfaat dari bahan pakan ternak. Sudah menyampaikan hasil diskusinya. Mari kita sekali lanjutkan. Kelompok 3 juga sudah menyampaikan. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap tayangan bahwa bahan pakan ternak yang dipakai untuk uji adalah jagung kuning dan dedak padi. Berdasarkan hasil diskusi kami, saya dapat memberikan kesimpulan saya, yaitu untuk mengetahui kualitas bahan pakan ternak, maka perlu dilakukan uji bahan pakan. Bahan pakan yang diamati terdiri dari tepung darah, tepung ikan, dedak, Tadi alasan kelompok yang tidak merumuskan masalah. Ya, kelompok 2 ya. Baik. Nah, dari rumusan masalah yang ada, adakah yang mau menyampaikan kepada kami rumusan yang benar tentang hasil pengamatan tadi? perlu dilakukan penelitian. 2. Jenis bahan pakan apa saja yang Berdasarkan hasil diskusi tadi. Nah, untuk itu anak-anak, ya, anak-anak, mohon perhatian di depan. Dari gambar ini, sabar ya. Nah, dari gambar ini terlihat sangat jelas, anak-anak. Terlihat sangat jelas bahwa ada jenis-jenis bahan pakan ternak, ya. Ada jenis-jenis bahan pakan ternak yang terdapat di dalam tayangan ini. Yang pertama ada jagung kuning, ya. Jagung kuning juga termasuk dalam bahan pakan ternak. Yang kedua, ini tidak disebutkan lagi ada alat ujinya, tidak disebutkan, ya, tidak disebutkan. Terus yang berikut ada tepung darah, ada tepung ikan. Benar, tadi disampaikan oleh anak-anak itu bahwa tepung ikan, tepung darah, dan penjelasannya bahwa itu adalah bahan pakan konsentrat, ya, bahan pakan konsentrat yang kebanyakan diberikan kepada ternak non ruminansia sebagai pakan. Tayangan yang ada ini, ya, dan tayangan ini mau menunjukkan sebuah permasalahan bahwa ternyata ada permasalahan di sini, ya, ya. Permasalahannya adalah bahwa, ya, bahan pakan ternak itu kalau kita mengamati dengan mata, kadang kita keliru, ya. Ternyata ada bahan pakan yang tercampur dengan material lain. Contoh, dedak biasanya tercampur dengan sekam, sehingga sulit untuk kita membedakan, ya, sulit untuk kita membedakan pakan yang baik dan pakan yang tidak baik itu yang mana, ya? Itu hasil diskusi dari saya. Jadi itu menunjukkan bahwa ternyata ada sebuah permasalahan yang ada. Bagaimana bisa paham? Ya, ya. Nah, dari hasil diskusi kelompok 1, 2, dan 3, Bapak melihat bahwa ada kelompok yang menjawab semua pertanyaan, baik yang ada di dalam NKPD maupun yang ada di tayangan.
Tetapi ada juga kelompok yang tidak menjawab, ya. Misalnya nomor 2 tadi sudah menjawab, nomor 1 lakukan uji bahan tambahan. Ya, kita harus melihat uji mana yang dipakai. Ya. Nah, untuk kegiatan ini yang dipakai adalah uji aktif. Nah, uji aktif itu untuk membedakan bahan bakar yang baik dan bahan bakar yang tidak baik untuk proses kegiatan. Apa sudah memberi tugas, ya? Ada tugas yang harus kamu kerjakan di dalam LKPD. Nanti sebelum pertemuan kita minggu depan, itu tugas sudah harus dikumpulkan, ya. Sudah harus dikumpulkan tugasnya, sehingga proses pembelajaran seperti itu lain, tugas sudah masuk di Bapak Guru. Bisa? Nah, untuk materi kita minggu depan, itu adalah tentang lanjutan daripada uji kualitas bahan bakar, tetapi kita menggunakan uji bahan kompetensi. Nah, untuk itu Bapak mengharapkan anak-anak di dalam LKPD itu Bapak sudah mengirimkan link, ya. Silakan mencari di internet atau membaca di buku referensi yang ada untuk menunjang anak-anak bisa mengikuti proses pembelajaran minggu depan dengan baik. Nah, itu harapan Bapak. Pesan Bapak bahwa di tengah pandemi yang ada ini, anak-anak tetap jaga kesehatan, ya, minimal datang ke sekolah pakai masker, cuci tangan, dan lain-lain. Itu harus diperhatikan sehingga kita tetap sehat, kita tetap kuat untuk mengikuti pembelajaran kita selanjutnya. Nah, untuk itu anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita tutup dengan doa. Doa nanti yang akan dibawakan oleh Tera, ya, Tera yang laki-laki. Silakan. Berdiri. Terima kasih untuk anak kita yang sudah membawa ucapan doa. Anak-anak dipersilakan untuk duduk kembali dan kembali. Anda pulang ke rumah, tidak boleh pulang ke mana-mana. Mengerti? Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, saya terima kasih Bu Eli, terima kasih Bu Ani sudah, ya, terima kasih Bu. Siap Ibu, ya, terima kasih banyak Ibu. Ya, siap Ibu, terima kasih banyak.